Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnanisa dari kelas 03 IKOK 033 jurusan Ilmu Komunikasi, dan di sini saya akan menjelaskan materi 8 dari komunikasi antar pribadi. Di video ini kita akan ngebahas bagaimana komunikasi berperan dalam membangun hubungan berdasarkan materi hubungan dalam konteks dari modul komunikasi antar pribadi. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa komunikasi adalah kunci dari kualitas sebuah hubungan, baik itu persahabatan, keluarga, pasangan, romantis, maupun hubungan di tempat kerja. Komunikasi yang baik biasanya ditandai dengan keterbukaan, saling menghargai, dan kemampuan menyampaikan kebutuhan serta perasaan dengan jelas. Kalau komunikasi terbuka, kita bisa memahami masa lalu, kondisi sekarang, dan mempersiapkan masa depan bersama. Sebaliknya, jika komunikasi yang buruk sering membuat hubungan mudah masuk ke fase konflik yang berkepanjangan. Dalam modul dijelaskan kalau komunikasi yang paling berperan dalam membangun hubungan yang baik adalah komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi secara langsung antara dua orang, baik tatap muka ataupun interaksi personal lainnya. Kelebihan komunikasi antar pribadi adalah adanya umpan balik langsung, sehingga pesan bisa dipahami secara lebih cepat dan akurat. Selain itu juga, budaya juga sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi. Orang dari budaya individualistik biasanya tuh lebih menekankan kemandirian dan perasaan pribadinya. Sedangkan budaya kolektivistik menekankan keharmonisan dan mempertimbangkan kelompoknya. Perbedaan ini tuh biasanya tuh ngebuat gaya komunikasi antar budaya itu berbeda-beda. Selanjutnya juga di modul tuh ngejelasin kalau ada 4 jenis hubungan utama dalam konteks komunikasi. Saya akan jelasin keempat-empatnya. Yang pertama adalah hubungan persahabatan. Ini udah gak asing ya buat kita dengar. Persahabatan ini bersifat sukarela. Kita tuh bisa milih siapa sih orang yang bisa kita jadiin sahabat atau teman dekat. Dalam persahabatan, kita perlu memupuk hubungan dengan sikap positif, keterbukaan, saling mendukung, dan melakukan aktivitas bersama. Persahabatan juga punya aturan tak tertulis, seperti saling memahami dan saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Yang kedua, hubungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kedekatan, rasa memiliki, dan cinta tanpa syarat. Setiap keluarga pasti punya aturannya masing-masing. Ada peran, ritual, dan sejarah yang biasanya dipahami tanpa harus dituliskan. Modul ini juga ngejelasin berbagai jenis keluarga, seperti keluarga inti, keluarga besar, keluarga campuran, hingga keluarga orang tua tunggal. Yang ketiga, hubungan romantis. Hubungan romantis ini ditandai dengan komitmen, keintiman, dan hasrat. Biasanya tuh hubungan kayak gini bersifatnya eksklusif ya, dan dipilih secara sukarela. Cinta dan komitmen menjadi dasar romantis. Buat jangka panjang, komitmen dan keakraban justru lebih dominan dibandingkan perasaan, hasrat yang bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, hubungan di tempat kerja. Ini sering banget ya, mungkin orang tuh ada yang punya konflik atau keakraban dalam hubungan pekerjaan. Karena kan lingkungan kerja tuh banyak banget sifat orang yang kita tuh gak tahu ya. Ada yang mungkin ada yang dua muka, ada yang apa. Jadi tuh ini menurut aku penting banget buat ngebangun hubungan yang baik di dalam tempat kerja. Di tempat kerja biasanya tuh kita berhubungan dengan rekan kerja atau kolega. Di sini diperlukan kemampuan komunikasi antar pribadi yang sangat baik ya. Baik bersikap sopan, mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan mampu bekerja sama. Hubungan kerja ini biasanya memberi kenyamanan, tapi juga bisa menjadi tidak profesional ya, kalau kita nggak dikelola dengan baik. Kesimpulannya, komunikasi adalah fondasi dari setiap jenis hubungan ya. Cara kita berbicara, mendengarkan, mengekspresikan diri, dan memahami orang lain, itu tuh menentukan apakah hubungan kita akan berjalan baik atau justru menimbulkan konflik ya, atau masalah lainnya. Dengan meningkatkan kualitas komunikasi, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat, lebih hangat, dan lebih memuaskan. Segitu saja penjelasan di modul ini. Saya Hasnanisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.